Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kira-kira bagaimana keadaan market crypto di bulan Oktober. Bukan hanya itu juga, kita akan melihat kira-kira di minggu depan ini ada berita apa aja secara makroekonomi ya yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi sebenarnya cukup penting juga untuk teman-teman yang memantau market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan coba langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk pembahasan, untuk hari ini market mengalami drop lagi. Mengalami drop 1%, Bitcoin ke level 19.187 ya, 0,83% penurunannya, Ethereum turun 2%. Kalau kita lihat secara tren seperti ini, sebenarnya kita melihat potensi untuk Bitcoin mengalami penguatan ini sedikit melemah gitu ya. Nanti kita lihat secara teknikalnya lebih mendetail lagi dan sebaiknya apa yang kita lakukan juga ya. Untuk kita lihat secara altcoin di sini apakah ada yang naik? Masih ada beberapa seperti Reserve Right, Lunsi, Luna. Cuma 3 ini sebenarnya ya, yang lain nggak terlalu signifikan kenaikan atau penurunannya. Lebih banyak yang mengalami penurunan. Di sini kita ada seperti Chiliz, Monero, Quan, Uniswap. Tapi sebenarnya kita bisa lihat di sini market relatif sedikit sideways ya. Ini baru ada pergerakan dalam beberapa jam terakhir juga. Ya, secara fear and greed index bagaimana? Fear and greed kita di level 24, jadi tetap masih di dalam level extreme fear ya. Kita akan lihat mulai dari yang ini. Di minggu depan ini akan cukup menarik karena yang kita perhatikan bukan hanya kripto tapi juga indeks Amerika ya, mau Nasdaq ataupun S&P 500 juga gitu. Di sini kita lihat final update for the week ya. Ini kalau kita lihat secara gambaran ini sangat mirip, nggak bisa dipungkiri memang ini cukup mirip ya. Yang 2022 yang warna putih, yang 2008 yang warna kuning. Kita sudah sering menggambarkan ini, tapi dia update untuk di minggu ini si Michael G. Kramer. Dan memang cukup mirip. Dan kalau memang ini sesuai, artinya di minggu depan ini akan ada penurunan lebih dalam lagi. Seperti itu ya, di awal bulan Oktober. Dan memang kalau kita secara price action dari Bitcoin sendiri, saya cenderung juga kita akan mengalami pelemahan juga. Yang kita sudah sempat mention dalam beberapa video terakhir. Bahwa trennya masih bearish ya, masih downtrend. Seperti itu, kira-kira ini teman-teman bisa lihat secara grafik sangat-sangat menyerupai lah gitu ya secara price actionnya seperti itu ya. Kita ingat ini, kita turun ke bawah tapi nggak lama kemudian ini ada bounce gitu ya. Ini yang kita bisa perhatikan. Oke, itu selanjutnya kita lihat juga. Nah ini ya datanya US economic data this week ya. Untuk di minggu ini ada berapa seperti manufacturing, PMI, vehicle sales, berapa banyak sih jumlah transportasi ya, khususnya untuk mobil ya di Amerika penjualannya, karena ini melihat secara consumer consumption. Tapi yang saya highlight ini yang lebih penting yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate ya. Mungkin lebih ke arah unemployment rate yang lebih signifikan ya, berarti artinya di akhir minggu, di hari Jumat lah gitu ya, kalau teman-teman perhatikan secara US economic datanya. Jadi ini datanya nggak terlalu banyak yang ada yang data yang rilis yang besar seperti CPI ataupun FOMC, tapi ini yang cukup penting ya. Secara bagaimana price action atau return Bitcoin di bulan September dan juga Oktober, kita mulai lihat secara trend ya, secara general trend. Kalau kita perhatikan di bulan September masih sesuai dengan yang kita sempat bahas bahwa tren Bitcoin di bulan September atau tren kripto di bulan September ya. Ini saya close dulu sini, bisa kelihatan. Dari tahun 2013 sampai 2022 rata-rata merah ya. Kita baru close candle bulanan juga, jadi kita bisa lihat ini kita close warna merah juga ya, sesuai bahwa September ini bulan yang nggak terlalu bagus untuk kripto seperti itu. Nah Oktober ini bagaimana gitu pertanyaannya. Tapi kalau kita lihat secara pattern ini mungkin bisa kita lihat biasanya ini Bitcoin mengalami tanda kutip merah gitu ya, candle merah 4 tahun sekali gitu. Kita dari sini 1, 2, 3, 4 candle merah, 1, 2, 3, 4 bulannya warna merah juga. Ini sebelumnya di tahun 2011, 2012 juga hijau ya, 2011 hijau, 2012 hijau, 2013 hijau, 2014 nya merah gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau pattern ini terulang di tahun 2022 bisa kita mengalami koreksi yang sama juga seperti di siklus 2018 ataupun di 2014 seperti itu ya, kalau di bulan Oktober. Ya untuk saat ini memang masih merah karena ini masih awal bulan juga gitu ya. Ini yang kita bisa lihat. Tapi kalau kita secara tren di Oktober ini sebenarnya trennya lebih positif kalau kita bandingkan dengan September ya. Jadi itu dulu. Selanjutnya kita lihat beberapa hal lagi.
Nah, kalau kita lihat secara price action sekarang, ini cukup menarik karena ini dari si Byzantine General, dia bilang bahwa lots of short build up on Ethereum. Jadi banyak orang yang mulai membuka leverage short gitu ya. Apakah artinya di sini mereka cukup negatif? Ya bisa jadi gitu ya. Dan kita akan melihat pergerakannya biasanya kalau seperti ini bisa terjadi yang namanya short squeeze juga gitu. Ini yang kita takutkan, short squeeze terjadi. Makanya ini teman-teman harus ada risk management yang cukup jelas juga kalau misalnya menggunakan leverage seperti itu ya. Tapi kalau secara price action nanti kita akan lebih lihat di technical cenderung melemah gitu ya. Lalu kita lihat dari sini nextnya ya, kita lanjut lagi. Di sini kita lihat dari Watcher Guru, Coinbase ya, salah satu exchange pasti teman-teman sudah familiar. Coin users are unable to take payments or make withdrawals involving US bank accounts ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat negatif juga untuk Coinbase punya users karena nggak bisa withdraw. Mungkin mereka punya fund ya dari exchange-nya atau Coinbase. Tapi ini hanya sebuah isu doang, bukan sesuatu isu yang besar. Di sini hanya sebagai sementara ya, withdrawal sementara. Seharusnya bentar lagi juga akan resume kembali gitu ya untuk Coinbase. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi untuk secara teknikal saja untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita di sini akan mencoba untuk analisa secara time frame. Kita lanjut dari analisa kemarin. Kita kemarin sempat bahas bahwa Bitcoin ini lebih ke arah mengalami sideways yang cukup lama gitu ya. Ini sempat dia pumping ke atas ya, testing ke level 20.100 dan memang kita sudah mention ada potensi Bitcoin pump testing ke level 20.100, tapi kita melihat apakah ada potensi untuk dia menguat lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat dari price action dia sekarang, ini cenderung lebih melemah dari kemarin gitu. Jadi untuk kemungkinan dia naik lagi sebenarnya lebih kecil gitu ya. Condong kita lebih ke arah untuk market mengalami penurunan dulu kalau kita lihat seperti ini ya. Kita close volume dulu biar teman-teman bisa lihat dari sini. Ini satu sideways cukup lama. Ini di time frame 4 jam ya. Pergerakannya nggak terlalu banyak pergerakan sama sekali. Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini zona yang saya akan highlight. Nah, ini ya. Ini benar-benar cenderung sideways sekali, cukup lama gitu ya. Ini dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 2 Oktober, hampir 1 harian, 1,5 harian full mengalami sideways ya. Berada di angka 19.200 sampai 19.300 aja, nggak terlalu banyak pergerakan. Dan ini memang cenderung membuat level supportnya juga gitu ya. Di sini yang garis yang warna putih yang saya gambar, di sini menjadi level support sementaranya dia kan 19.200, dan level yang kita bahas 19.400 ini menjadi level resistennya gitu. Jadi dia konsolidasi di daerah sini. Pertanyaannya adalah nanti pada saat closing candle weekly, apakah ini Bitcoin bisa coba untuk naik kembali gitu ya, untuk naik kembali mungkin testing ke area 19.400 atau bagian atas ini. Ini untuk potential bull scenario. Artinya kalau misalnya mau tanya yang positifnya adalah untuk dia testing kembali ke level 19.400. Namun perlu kita perhatikan juga kalau kita lihat di time frame 4 jam, walaupun dia mengalami kenaikan di sini, ada potensi ini ada rejection yang bisa terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat, ini saya ambil garis yang warna kuning ini yang besar. Walaupun dia naik ke level 19.400, belum tentu dia breakout seperti itu ya. Kalau mau breakout, teman-teman mau confirm dia breakout, saya rasa lebih baik menunggu di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam. Lalu secara volumenya ini harus cukup kuat gitu ya. Karena kita lihat di sini kemarin kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini memang kelihatan dia breakout gitu ya. Di sini dia breakout dengan volume yang besar. Tapi nggak lama kemudian ini mengalami penurunan cukup signifikan seperti itu ya. Jadi ini lebih aman aja ya. Kalau mau lebih aman sebenarnya dilihat di time frame daily atau candle harian lagi gitu ya. Tapi ini kita bisa lihat dari Bitcoin sendiri secara price actionnya kelihatan bahwa ini mau mengalami breakdown seperti itu ya. Kalau kita lihat lagi di sini volume saya close lagi biar lebih jelas. Ini masih kelihatan sebenarnya. Kalau ditanya positifnya dari sini apa? Positifnya adalah sebenarnya Bitcoin ini masih di dalam satu trend line gitu ya. Di sini dia testing kembali, lalu dia testing kembali gitu ya. Tapi ini potensi akan breakdown ini akan terjadi atau mau breakout. Ini saya kasih satu grafik lagi ya. Ini mungkin yang menyebabkan kenapa Bitcoin tidak terlalu bergerak gitu. Di sini kita lihat di time frame daily atau mungkin kita lihat di time frame weekly kali ya. Kita lihat di time frame weekly ya. Nah, teman-teman lihat di sini jangan pakai yang logarithmic chart, logarithmicnya dimatiin gitu ya. Nah, ini kelihatan sekali ya. Kenapa kita
lebih ke arah sideways karena ini teman-teman bisa lihat ini dari top ya, dari bulan November sampai sekarang ini Bitcoin sekarang lagi berada di dalam trendline-nya dia. Ya, trendline krusialnya gitu ya di sini. Kita bisa lihat dari sini dia naik ke atas ini lalu dia mengalami penurunan. Dia naik ke atas sini lalu dia mengalami penurunan. Lalu dia mau testing lagi di sini ya. Apakah di sini dia ada rejeksi atau tidak ya? Ini momennya gitu ya. Maka nanti kita akan lihat untuk minggu ini closingnya ini akan cukup penting juga karena kita mau tahu nih apakah dia bisa testing di area atau keluar dari area bawah trendline ini atau kita closing malah di bawah. Karena kalau kita closing ke bawah lagi artinya masih ada downside lebih dalam lagi seperti itu ya. Ini yang saya bisa lihat. Kalau memang ini kembali lagi ini bukan di logaritmik, ini di grafik linear ya. Makanya teman-teman perhatikan yang di sininya. Kalau untuk di logarithmic chartnya belum sebenarnya ya. Ini kalau kita tarik garis di sini masih cukup jauh gitu ya. Nah ini yang kita bisa mention kenapa Bitcoin cukup sideways karena ini penentuan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin dalam 48 jam atau 2 hari ke depan saya rasa ini fluktuasi dari market crypto ini akan cukup besar karena dia harus menentukan arah apakah dia mau breakout ke atas atau dia mau breakdown ke bawah seperti itu. Untuk sekarang kita lebih condong potensi dia breakdown ke bawah gitu ya kalau kita lihat dari sini. Mungkin dia bisa breakout secara bisa dibilang fake out lah gitu ya. Jadi dia pura-pura mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan lagi gitu untuk trap beberapa leverage trader juga seperti itu ya. Makanya tetap harus berhati-hati, sangat-sangat susah untuk menentukan arah juga untuk hari ini untuk beberapa saat ini. Seperti itu kira-kira. Kalau kita lihat dari grafik satunya lagi di sini ya di FTX. Kalau kita lihat dari sini hampir sama juga, kita bisa lihat di sini dia konsolidasi di kotak yang warna hijau yang warna kuning yang kita sempat bahas dia adalah supportnya. Di sini kita lihat kita mulai breakdown dari level supportnya ya. Walaupun memang di sini saya ada kasih garis lagi ini potensi support, tapi ini nggak terlalu bagus sebenarnya untuk Bitcoin gitu ya. Potensi dia untuk ke bawah besar gitu ya untuk dia testing ke bawah lagi seperti ini. Jadi kira-kira ini kalau teman-teman melihat grafik dari Bitcoin sendiri. Selanjutnya kita akan lihat juga yang menarik ya, yaitu adalah di XY ya, US Dollar Index. Kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame monthly bulanan ini kelihatan ya, ini ada satu parallel channel yang besar ya. Ini monthly soalnya satu candle ini satu bulan, tapi kita bisa lihat di sini dia testing di atas beberapa kali ya. Pertanyaannya adalah ini di XY sudah berada di top, udah di atas ini gitu. Jadi penentuan juga apakah kalau seperti ini artinya ini di XY akan trending down atau mulai mengalami penurunan. Karena kalau hal ini terjadi ini cukup bullish sebenarnya, ini cukup bagus untuk risk asset atau aset-aset yang beresiko seperti ya saham, kripto seperti itu gitu ya. Kalau memang ini benar terjadi gitu ya. Tetap kita bisa lihat ada potensi sebenarnya dia naik seperti ini ya di tahun 2016-an di mana dia naik. Tapi dia turunnya ini sampai tahun 2021 baru benar-benar turun ke bawah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia bisa naik, membentuk seperti top lagi di sini gitu ya. Lalu membentuk top lagi seperti triple top, baru mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari previous pattern sebelumnya juga, kalau kita lihat seperti ini. Ya, tapi ini ada potensi untuk dia mengalami pullback dulu untuk di XY. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.